Banyak orang bilang, kalau Tuhan sudah berdaulat atas keselamatan seseorang dan menentukan segala-galanya, ngapain berdoa lagi? Kan Tuhan sudah tahu. Ini salah, saudara. Kalau sampai saudara berpikir, kalau Tuhan berdaulat maka kita tidak perlu berdoa. Alkitab tidak pernah bicara tentang hal itu. Kalau saya mau balik logikanya, dengarkan saya. Kalau Tuhan tidak berdaulat dan berkuasa atas keselamatan seseorang, terus apa gunanya kita berdoa? Kalau segala sesuatu itu tergantung sama manusia, ngapain kita berdoa? Wong Tuhan gak berdaulat kok. Saudara lihat bagaimana logika orang yang keberatan terhadap doktrin kedaulatan Allah itu tidak masuk akal. Kenapa kita harus beriman kepada Tuhan kalau kita tidak yakin akan kedaulatannya? Betul atau tidak? Justru karena kedaulatan Tuhan, kita bisa berdoa dengan suatu pengharapan yang kuat. Justru karena kedaulatan Tuhan, kita bisa percaya, beriman, dan bersandar kepada kuasanya yang menyelamatkan. Kalau kita melihat orang Yahudi, keagamaan mereka itu tidak bisa diragukan bahwa mereka sangat sungguh-sungguh dalam praktek ritual agamawi mereka. Kalau saya bisa bilang dengan bahasa karismatik sekarang, mereka sangat berapi-api dan bersemangat untuk Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa masalah mereka bukan tentang semangat atau berapi-api, tetapi mereka melakukan itu semua tanpa pengertian yang benar tentang Tuhan. Nah, bagaimana aplikasinya dengan kita, gereja modern, orang yang percaya kepada Kristus? Banyak orang yang kelihatannya berapi-api, kelihatannya tulus, kelihatannya semangat melayani Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma 10 ayat 2. Kesempurnaan Allah ditunjukkan melalui kesempurnaan hukumnya. Itu tujuannya supaya kita sadar bahwa kita membutuhkan penyelamat. Kita ciptaan yang bobrok, kita ciptaan yang berdosa, yang tidak bisa mendekat kepada Allah yang Maha Kudus, yang sempurna. Berapa semangat, berapi-api dan tulus hidup kita, kita tidak akan bisa menghampiri. Tetapi kabar baiknya, Sang Pencipta menghampiri ciptaan yang bobrok, menghampiri ciptaan yang berdosa. Sang Pencipta yang berkuasa, yang berdaulat, masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Yang paling berharga ditolak, disalibkan, supaya kita yang kotor dan menjijikkan diterima. Yang paling suci rela jadi dosa, supaya kita yang berdosa disucikan. Sang Maha Kasih harus mengalami murka Allah, supaya kita yang semestinya dimurkai Allah menerima kasih Allah yang sempurna. The gospel, it is done. Saya sudah diterima oleh Tuhan, dan hal itu menyebabkan saya untuk taat. Kita bukan harus supaya saya harus begini supaya dapat sesuatu. No. Kita sudah. Maka itu menyebabkan saya melayani Dia. Saudara bisa rest in Christ. Kenapa? Apapun yang saudara lakukan itu bukan berarti menjadi basis untuk keselamatan saudara. Karena Kristus sudah melakukannya untuk kita. You can trust Him. Saudara bisa percayakan hidupmu kepadanya. Kenapa? Karena keselamatanmu sudah ditanggung. Masa depanmu, masa depan anak-anakmu, masa kini saudara sekarang, pergumulanmu. Saudara tahu kalau Dia sudah menyelamatkan kita akan masalah yang paling besar, yang gak ada jalan keluarnya, yang kita tidak mampu lakukan untuk menggapai Tuhan. Malah Tuhan menghampiri kita, maka Tuhan juga mendampingi kita. Maka Tuhan juga menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Kita bisa trust every season of our life. Kita bisa melayani dan menghidupi panggilannya. We serve Him. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia.